Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kombinasi makanan lokal di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi kebutuhan gizi balita. Kemudian kami akan melakukan perhitungan menggunakan metode simplex. Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang kaya akan pangan lokal. Nah, hasil pangan lokal yang ada sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Hasil pangan lokal seperti padi, jagung, sorghum, sayuran hijau, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan lokal, dan hasil laut seperti ikan sudah menjadi budaya konsumsi bagi masyarakat lokal di Nusa Tenggara Timur. Nah, balita sendiri yang merupakan kelompok usia emas ini membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk membantu proses pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, sehingga kombinasi makanan berbasis pangan lokal ini menjadi solusi yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang alami, berkelanjutan, dan terjangkau. Asupan-asupan gizi yang dapat dipenuhi bagi balita, yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, dan serat dan air. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, protein dapat membantu dalam proses pertumbuhan sel dan otak, lemak sehat membantu dalam perkembangan otak, vitamin dan mineral sebagai daya tahan tubuh dan metabolisme, kemudian serat dan air membantu dalam sistem pencernaan makanan. Nah, hasil pangan lokal di Nusa Tenggara Timur yang memenuhi kebutuhan gizi balita, diantaranya ada yang pertama, padi, jagung, kemudian sorghum, kemudian ada sayuran hijau, ada ikan laut, ada kacang-kacangan, kemudian ada buah-buahan lokal dan umbi-umbian. Hasil-hasil yang ada ini, di dalamnya terdapat kandungan seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin dan mineral, serat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pangan lokal yang sudah saya sebutkan tadi, contoh pengolahan pangannya, yang pertama ada nasi merah, kemudian untuk lauknya ada sayur daun kelor, kemudian ada ikan tongkol goreng dan juga pisang. Nah, untuk contoh kombinasi makanan khas NTT seperti ini, kami mencari kandungan gizi dari makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kami mendapati informasi tersebut dari salah satu website yang teman-teman bisa lihat pada bawah tabel di slide. Nah, untuk kandungan gizi untuk nasi merah per 100 gramnya itu ada 110 kalori, 0,89 gram lemak, 2,56 gram protein, 22,78 gram karbohidrat, dan 1,8 gram serat. Kemudian untuk sayur daun kelor, ada kandungan gizi sayur daun kelor per 100 gramnya ada 60 kalori, 0,93 gram lemak, 11,15 gram karbohidrat, 5,27 gram protein, dan 2 gram serat. Kemudian untuk kandungan gizi ikan tongkol goreng per 100 gram ada 200 kalori, 11,41 gram lemak, 20,95 gram protein, 2,38 gram karbohidrat, dan 0,1 gram serat. Kemudian untuk kandungan gizi pisang per 100 gramnya ada 89 kalori, 0,33 gram lemak, 1,09 gram protein, 22,84 gram karbohidrat, dan 2,6 gram serat. Nah, untuk kandungan yang kami ambil di sini, kami hanya fokus pada pada gizi makro, yaitu karbohidrat, kalori, karbohidrat, lemak, protein, dan seratnya. Kandungan mikronya kami tidak masukkan. Nah, tapi untuk lebih seimbangnya itu kebutuhan gizi untuk kebutuhan makro dan untuk kebutuhan mikronya itu harus terpenuhi. Tapi untuk masalah kami melakukan perhitungan di sini, kami hanya fokusnya pada kebutuhan makronya saja. Berdasarkan data yang sudah saya sebutkan dan saya kumpulkan tadi, kita akan melakukan perhitungan menggunakan metode simplex. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan menggunakan metode simplex? Nah, pertama kita akan menentukan dulu batas minimum. Nah, di sini kami menggunakan batas minimum karena kami ingin supaya kebutuhan minimum gizi balita itu terpenuhi, sehingga untuk sumber kami dapati untuk batas minimum asupan gizi balita per hari untuk balita yang berumur 1 sampai 3 tahun itu kami ambil dari Permenkes nomor 28 tahun 2019. Datanya seperti pada slide pada tabel yang terlihat. Kemudian untuk modelnya nanti, karena kami gunakan batas minimum, sehingga nanti untuk model pada fungsi kendalanya nantinya akan pakai tanda lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya untuk data untuk kandungan gizi per makanannya sudah saya tampilkan di slide juga. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan permodelan untuk model matematiknya. Oke, selanjutnya berdasarkan data-data yang sudah saya jelaskan, kita akan melakukan permodelan untuk model matematikanya. Yang pertama kita melakukan pemisalan, sehingga di sini misalkan X1 sama dengan nasi merah, X2 itu sebagai sayur dan kelor, X3 ikan tongkol goreng, dan X4 pisang. Nah, untuk fungsi tujuan di sini kami minimalkan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Nah, meminimalkan Z di sini maksudnya adalah kami ingin meminimalkan porsi makan balita sehingga lebih efisien dan lebih mudah dikonsumsi oleh balita. Nah, kami ingin meminimalkan porsi makan balita supaya nantinya ketika dikonsumsi balita tidak kekenyangan. Jadi di sini tujuannya itu meminimalkan porsi makan untuk nasi merah, sayur dan kelor, ikan tongkol goreng, dan pisang, namun asupan gizinya tetap terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk kendalanya ada kalori. Yang pertama untuk kalori yaitu 110 X1 ditambah 60 X2 ditambah 200 X3 ditambah 89 X4 lebih besar sama dengan 1350. Kemudian yang kedua ada karbohidrat
yaitu 22,78x1 ditambah 11,15x2 ditambah 2,38x3 ditambah 22,84x4 lebih besar sama dengan 215. Kemudian untuk protein yaitu 2,56x1 ditambah 5,27x2 ditambah 20,95x3 ditambah 1,09x4 lebih besar sama dengan 20. Kemudian lemak ada 0,89x1 ditambah 0,93x2 ditambah 11,41x3 ditambah 0,33x4 lebih besar sama dengan 45. Dan juga ada serat yaitu 1,8x1 2x2 ditambah 0,1x3 ditambah 2,6x4 lebih besar sama dengan 19. Nah, untuk mempermudah kami melakukan perhitungan kami melakukan pembulatan, sehingga untuk kendalanya untuk kalori masih tetap, kemudian untuk karbohidrat menjadi 23x1 ditambah 11x2 ditambah 2x3 ditambah 23x4 lebih besar sama dengan 215. Yang ketiga ada protein menjadi 3x1 ditambah 5x2 ditambah 21x3 ditambah 21x3 lebih besar sama dengan 20. Kemudian lemak ada x1 ditambah x2 ditambah 11x3 lebih besar sama dengan 45. Dan kemudian serat 2x1 ditambah 2x2 ditambah 3x4 lebih besar sama dengan 19. Dengan x1, x2, x3 dan x4 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya nantinya di sini kami juga, karena kami ada melakukan pembulatan, nantinya kami akan membandingkan hasil perhitungan manual kami menggunakan pembulatan dengan hasil perhitungan menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak, dan nantinya kami dimasukkan untuk yang kendalanya yang tidak dibulatkan. Kami akan membandingkan hasilnya nanti. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kami akan mengubah bentuk pemodelan sebelumnya itu ke bentuk yang standar atau bentuk dasarnya berdasarkan dari hasil pembuatan kami. Nah, untuk pengubahan ke bentuk dasar atau bentuk standar ini kami akan tambahkan variabel surplus dan artifisialnya, sehingga bentuk standarnya teman-teman bisa lihat pada slide. Selanjutnya kami akan melakukan perhitungan, di mana perhitungan yang akan kami lakukan ini menggunakan salah satu bagian dari metode simplex, yaitu metode dua fase. Nah, metode dua fase ini digunakan untuk tanda lebih besar sama dengan dan sama dengan. Kenapa kami menggunakan metode dua fase untuk melakukan perhitungan? Karena menurut kami penggunaan metode dua fase ini lebih efisien dan mudah ketika digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, seperti apa cara melakukan perhitungan menggunakan metode dua fase? Jadi, seperti namanya metode dua fase, maka pada metode ini akan ada dua fase, yaitu ada fase pertama dan fase kedua. Nah, untuk fase pertama kita akan mencari terlebih dahulu solusi layak awalnya dengan tujuan meminimalkan variabel artifisialnya. Nah, meminimalkan variabel artifisial ini artinya kita akan menghilangkan variabel artifisialnya, atau kita akan membuat variabel artifisialnya ini menjadi sama dengan 0. Jadi nantinya pada tabelnya nanti yang akan menjadi variabel basis atau menjadi variabel dasarnya itu adalah variabel artifisialnya. Nah, nantinya ketika teman-teman melakukan perhitungan, ketika hasil akhir teman-teman dapati pada variabel basis atau variabel dasarnya masih ada variabel artifisialnya, maka itu tidak memiliki solusi layak awal, sehingga teman-teman bisa berhenti pada fase pertama. Tetapi ketika teman-teman melakukan perhitungan pada hasil akhirnya itu teman-teman mendapati bahwa variabel basis atau variabel dasarnya itu sudah tidak ada lagi variabel artifisialnya, maka teman-teman bisa melanjutkan pada fase kedua, yang dimana akan teman-teman lakukan untuk mencari solusi optimalnya berdasarkan bentuk aslinya, tetapi dengan penggunaan untuk variabel basis atau variabel dasarnya berdasarkan hasil pada perhitungan pada fase pertama. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan melakukan perhitungan agar lebih dipahami. Nah, untuk fase pertamanya saya akan jelaskan di sini akan meminimalkan Z sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dengan kendala-kendalanya teman-teman dapat dilihat pada slide. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk penyelesaian pada fase pertama, sehingga di sini kita perlu lakukan penggambaran untuk tabel iterasinya. Untuk fase pertama, untuk variabel dasarnya itu adalah artifisial, karena sudah saya jelaskan. Untuk fase pertama itu yang menjadi variabel dasarnya adalah variabel artifisialnya, sehingga untuk variabel dasarnya ada 1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian koefisien pada setiap variabel artifisialnya itu 1. Kemudian fungsi tujuannya itu karena fokusnya kita adalah pada variabel artifisialnya, maka untuk X1, X2, X3, X4, dan variabel surplusnya adalah 0. Kemudian masukkan juga untuk koefisien dari setiap fungsi kendalanya dan juga nilai kanannya. Selanjutnya di sini kita akan mencari untuk ZC. Nah, untuk mencari ZC yang di sini kita kalikan seperti ini, 1 dikali 110, ditambah 1 dikali 23, ditambah 1 dikali 3, ditambah 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2. Ini untuk kolom pertama ya. Hasilnya 139, kemudian untuk kolom kedua untuk X2-nya nanti 1 dikali 60, ditambah 1 dikali 11, ditambah 1 dikali 5, ditambah 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2, hasilnya 79. Nah, untuk kolom X3, X4, dan seterusnya, lakukan hal yang sama. Kemudian hasil yang kita peroleh dapat dilihat di slide. Kemudian, untuk CC dikurang ZC, ingat bahwa fungsi tujuan kita di sini adalah meminimalkan, maka untuk mendapatkan solusi optimalnya di sini, untuk CC dikurang ZC-nya itu harus lebih besar sama dengan 0.
Nah, mari kita mencarinya. Untuk 0 dikurang 139 hasilnya minus 139, kemudian 0 dikurang 79 hasilnya minus 79, 0 dikurang 234 hasilnya minus 234, dan seterusnya. Nah, hasil yang kita dapat ternyata masih ada yang negatif. Nah, karena masih ada yang negatif, maka kita perlu melihat yang paling negatif untuk kita lakukan iterasi lagi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling negatif itu ada pada X3, yaitu minus 234. Sehingga yang menjadi kolom kuncinya kita di sini adalah pada X3. Nah, karena kita sudah dapat kolom kuncinya di sini, maka kita perlu mencari baris kuncinya. Nah, untuk baris kuncinya kita cari dengan cara nilai kanan kita bagi dengan kolom kunci, sehingga 1350 dibagi 200, 130 dibagi 2, 20 dibagi 21, 45 dibagi 11, 19 dibagi 0. Nah, hasil yang kita peroleh, kita lihat yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini ada pada A3, sehingga yang menjadi baris kuncinya ini adalah A3. Kemudian kita lihat untuk pivotnya. Nah, untuk pivotnya kita lihat pada perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Nah, di sini kita lihat perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu ada pada 21, sehingga nantinya pada variabel masuknya nanti atau entry variabelnya itu adalah X3, kemudian leaving variabelnya adalah A3. Nantinya pada entry variabel X3-nya ini nanti kita bagi barisnya itu dengan 21, sehingga hasil teman-teman bisa lihat pada iterasi kedua. Dan untuk X3-nya teman-teman bisa lihat nilainya semuanya di sini sudah dibagi dengan 21. Kemudian untuk kita mencari baris baru. Nah, untuk mencari baris baru dari baris A1, A2, A4, A5, itu kita lakukan dengan cara baris lama pada A1, A2, A4, dan A5, kita kurangi dengan kolom kunci di setiap baris A1, A2, A4, dan A5, kita kalikan dengan kolom baru yang sudah kita masukkan tadi, yang X3-nya tadi. Nah, kita kalikan, itu hasilnya yang akan menjadi baris barunya nanti. Seperti contoh saya jelaskan untuk mencari baris baru untuk A1. Nah, di sini untuk A1, nilai untuk baris lamanya itu adalah 110 untuk kolom pertama, 110. Nah, kemudian untuk kolom kunci pada A1 itu adalah 200, sehingga 110 dikurang 200, kemudian dikali untuk nilai baru pada variabel masuknya yaitu 0,1429. Jadi nanti 200 dikali 0,1429 itu hasilnya berapa, kemudian nanti hasilnya itu nanti 110 dikurang dengan hasil kalian tadi itu, sehingga hasil yang kita peroleh itu 81,4286. Nah, kemudian untuk A1 baris A1 kolom kedua di kolom X2 ini itu ada 60. Nah, 60 ini nanti kita kurangi dengan kolom kunci pada baris A1 yaitu 200. 200 dikali dengan kolom baru pada X2 di baris X3 ini yaitu 0,2381. Nah, 200 dikali 0,2381 itu hasilnya nanti 60 ini dikurang dengan 200 dikali 0,2381. Nah, hal yang sama ini kita lakukan untuk mencari baris-baris baru yang lainnya di A2, A4, dan A5. Nah, hasil yang kami lakukan, kami cari, teman-teman bisa lihat pada tabel ini. Nah, selanjutnya berdasarkan pencarian baris barunya, kita lakukan lagi untuk mencari solusi layaknya, karena masih ada variabel artifisial di variabel dasarnya, sehingga ini kita lakukan lagi untuk mencari ZC, lakukan hal yang sama yaitu 1 dikali 81,4286, 1 ditambah 1 dikali 22,7143, ditambah 0 dikali 0,1429, ditambah 1 dikali minus 0,5714, ditambah 1 dikali 2, itu hasilnya ini seperti yang terlihat pada slide. Kemudian untuk cari yang kolom-kolom berikutnya juga seperti itu. Sekarang kita mencari CJ dikurang ZC-nya juga begitu, kita kurang 0 dikurang dengan hasil dari ZC, itu hasilnya bisa terlihat pada slide. Nah, hasil yang kita peroleh ini kita lihat lagi yang paling negatif. Nah, di sini yang paling negatif ini ada pada X4, sehingga yang menjadi kolom kuncinya di sini adalah X4. Kemudian kita cari juga untuk baris kunci, kita bagi kolom nilai kanan dengan kolom kunci. Nah, hasil yang kita peroleh yang paling kecil itu ternyata ada pada baris A2, sehingga yang menjadi livingnya adalah baris A2-nya nanti, yang menjadi livingnya adalah A2 dan yang menjadi entry-nya itu adalah X4. Kemudian perpotongan antara kolom kunci dan baris kuncinya ini ada pada 23, sehingga nanti pada X4-nya nanti, baris barunya nanti, itu kita bagi semua dengan 23. Nah, hasilnya itu teman-teman bisa lihat pada iterasi 3, ini untuk A2 sudah diganti dengan X4, ini sudah dibagi juga dengan 23 untuk pivotnya. Nah, untuk pencarian nilai-nilai pada baris baru untuk A1, A4, dan A5, lakukan hal yang sama yaitu nilai lama pada A1, baris A1, kita kurangi dengan kolom kunci di baris A1 dikali dengan nilai baru pada variabel masuknya itu. Nah, hasilnya itu bisa teman-teman lihat pada slide ini.
Nah, begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, langkah yang ini kita lakukan untuk sampai pada variabel dasarnya atau basisnya ini sudah tidak lagi ada variabel artifisialnya gitu. Nah, kalau sudah tidak ada variabel artifisialnya berarti itu tandanya sudah ada punya solusi layak awal sehingga kita bisa lanjutkan ke fase kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode simplex, bagian iterasi ketiga, dan seterusnya. Nah, kita sudah ketahui sebelumnya bahwa kita mempunyai fungsi tujuan, yaitu meminimalkan, dengan kendalanya itu adalah lebih besar sama dengan. Sehingga pada iterasi ketiga ini kita melihat nilai CJ kurang ZZ-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, sehingga dia optimal. Nah, pada iterasi ketiga, nilai CJ kurang ZZ-nya itu ternyata masih ada yang menghasilkan nilai negatif atau kurang dari sama dengan 0 pada S1, S2, dan S3. Dan di sini kita melihat nilai yang paling negatif itu ada di S3, sehingga S3 ini yang menjadi entering variabel. Nah, setelah kita menemukan entering variabel, selanjutnya kita temukan living variabel. Nah, untuk mencari living variabel, kita membagi nilai dari ruas kanan dengan nilai dari kolom masuk, sehingga nilai pembagiannya ini sudah ada di nilai paling pojok kanan. Dan di sini kita melihat nilai yang paling terkecil itu ada di A4 ya teman-teman, sehingga A4 ini yang menjadi living variable dan S3 itu yang menjadi entering variable. Nah, setelah menentukan living variable dan entering variabelnya, kita melihat nilai kuncinya itu ada di 0,5238, sehingga nilai dari living variabelnya itu kita bagi dengan nilai pivot atau kolom kunci. Nah, setelah kita bagi dan melakukan perhitungan, kita lanjut ke iterasi keempat, teman-teman. Kita melihat juga bahwa nilai dari CJ kurang ZZ-nya itu di iterasi keempat masih menghasilkan nilai negatif, dan nilai negatif terbesar itu ada di S4. Dan S4 ini yang menjadi entering variable, dan menjadi living variable-nya itu ada A1, dan yang menjadi pivot atau kolom kuncinya itu adalah 17,4783. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungannya seperti perhitungan, dan kita lanjut pada iterasi berikutnya, yaitu iterasi kelima. Nah, pada iterasi kelima, kita melihat nilai CJ kurang ZZ-nya itu masih ada yang negatif, sehingga fungsinya kita belum optimal, dan kita melihat yang paling negatif itu ada di X2, dan yang menjadi X2 ini menjadi entering variable, dan yang menjadi living variable adalah A5. Nah, setelah kita melakukan perhitungan seperti pada iterasi sebelumnya, kita masuk ke iterasi ke-6. Nah, di iterasi ke-6 ini kita melihat bahwa nilai CJ kurang ZZ-nya itu sudah optimal, atau semuanya itu sudah lebih besar sama dengan 0. Nah, pada iterasi ke-6 ini kita sudah menyelesaikan fase pertama, dan kita akan masuk ke fase yang berikutnya, yaitu fase kedua. Nah, fase pertama ini kita hanya menghilangkan variabel artifisialnya saja ya teman-teman. Kita lanjut ke fase berikutnya. Nah, pada fase kedua ini kita kembalikan fungsi ke bentuk semula, di mana X1, X2, X3, dan X4 ini nilai Z-nya itu adalah 1 semuanya. Dan kita melakukan perhitungan seperti pada sebelumnya. Dan kita melihat nilai CJ kurang ZZ-nya itu masih negatif di surplus 2, dan surplus 2 ini menjadi entering variable, dan yang menjadi living variable adalah S4 dengan nilai pivotnya adalah 0,222. Selanjutnya kita masuk ke iterasi ke-8, teman-teman. Nah, di iterasi ke-8 juga kita mendapati nilai CJ kurang ZZ-nya masih negatif di surplus 1, A4, dan seterusnya ya teman-teman. Dan yang menjadi entering variable adalah S1, dan yang menjadi living variable adalah X2 dengan nilai pivot 0,0571. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita masuk di iterasi ke-9. Nah, di iterasi ke-9, tabel simplex yang kita punya itu sudah optimal ya, karena nilai dari CJ kurang ZZ-nya itu sudah menghasilkan lebih besar sama dengan 0 ya. Dengan CJ kurang ZZ-nya sudah lebih besar sama dengan 0, maka tabel yang kita miliki ini sudah optimal dengan nilai X1-nya itu 0, X2 0, X3-nya 4,0909, X4-nya itu adalah 6,3333 dengan fungsi tujuan atau dengan nilai Z-nya adalah 10,42. Di sini juga kami melakukan perhitungan menggunakan aplikasi POM QM for Windows untuk perhitungan metode simplex. Perbedaan kami menghitung manual dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, pada perhitungan manual, nilai kendalanya itu kami bulatkan, sedangkan untuk kami menggunakan aplikasi POM QM for Windows ini, kami tidak bulatkan nilai kendalanya.
dan hasil yang diperoleh juga sama dengan X3-nya 3, sekian, dan jika dibulatkan itu hasilnya sama dengan perhitungan manual, yaitu 4, dan X4-nya juga sama, dan nilai kanannya juga sama, yaitu 10. Sekian. Baik, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Kita perlu ketahui bahwa pemenuhan gizi balita merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada usia emas mereka. Kita juga perlu ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki kekayaan pangan lokal yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber gizi utama. Di sini, kami menekankan kepada kebutuhan makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Nah, kita juga perlu ketahui bahwa pemanfaatan pangan lokal seperti daun kelor itu sangat kaya akan tinggi protein nabati dan juga seratnya, nasi merah yang kaya akan karbohidrat kompleks dan serat, serta ikan tongkol goreng dan juga pisang. Ini menjadi pilihan yang sangat strategis yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. Dalam model matematika yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa nilai optimal antara X1 yang merupakan nasi merah dan juga X2 yang merupakan sayur daun kelor memiliki nilai optimal 0. Ini berarti bahwa nilai X1 dan juga nilai X2 sudah dipenuhi oleh kebutuhan pangan lainnya, yaitu ikan tongkol goreng dan juga pisang. Namun demikian, antara nasi merah dan juga sayur daun kelor itu perlu ditegaskan dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan dan juga gizi masyarakat lokal. Terima kasih.